Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat dari Gonta Mengaji, audiens yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penontonnya juga bukan hanya dari Indonesia Timur, bukan hanya dari Indonesia Tengah, ini umum skala Indonesia lah minimal gitu. Jadi kita pakai bahasa formal. Kalaupun nanti keceplosan G-nya, Mi-nya, ya tolong dimaklumi lah. Siap. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah hikmah COVID-19. Namun tentunya perlu kita jelaskan bahwa konsep ceramah, konsep acara yang dilakukan berbeda jarak tentunya kesannya berbeda, ya kan? Dibanding kalau kita membuat satu acara dalam satu tempat, itu nuansanya lebih berbeda lagi karena tatapan antara kita dengan jamaah itu langsung. Sedangkan kalau kita melakukan konsep ceramah dari aplikasi Zoom ini, yang pertama terpisah oleh jarak, yang kedua pandangan secara langsung kepada audiens itu berkurang, apalagi kalau kita hanya pakai HP, ya kan, itu pandangannya minimal ke 4 orang. Tapi kita bersyukur alhamdulillah tadi dikirimkan daftar nama-nama siapa yang terdaftar. Luar biasa, memang semangatnya. Semoga yang hadir, yang terdaftar diberikan kesehatan dan keselamatan utamanya dari virus corona ini. Amin. Sebelum kita masuk pembahasan apa hikmah dari COVID-19, ayat yang tadi kita bacakan berbunyi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, apabila engkau ditimpa suatu musibah, qalu, maka katakanlah, kata Allah, inna lillah, sesungguhnya ini berasal dari Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang lalu kita diserang dengan adanya virus corona. Belum kelar masalah corona ini, belum kelar masalah pembatasan sosial, belum kelar juga masalah lockdown wilayah. Ada lagi muncul bencana. Apa diantaranya? Banjir lumpur yang ada di Masamba, banjir bandang yang ada di Sorong, dan masih banyak bencana-bencana lain. Timbul pertanyaan, kenapa Allah selalu memberikan ujian-ujian kepada kita? Jawabannya, ada 3 jenis alasan yang diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada manusia, ada hamba, ada umat yang senantiasa dia dirikan sholat 5 waktu. Senantiasa dia bersedekah, senantiasa melakukan amalan wajib, terlebih lagi yang sunnah, tapi masih diberikan ujian dari Allah. Kenapa Allah berikan ujian kepada orang seperti itu, sedangkan amalannya, ibadahnya lancar-lancar saja? Jawabannya yang pertama, untuk meningkatkan derajatnya. Itu alasan Allah berikan cobaan kepada hambanya. Yang pertama, untuk memberikan ujian pangkat agar derajatnya semakin tinggi. Kita ambil contoh. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ketika diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq,
Bilal bin Rabah senantiasa mengumandangkan ahadun ahad. Senantiasa mengumandangkan bahwa Allah itu yang wahid. Tapi diuji dari Allah. Di mana bentuk ujiannya? Diberikan siksaan dari kaum Quraisy sampai disiksa, tapi tetap Bilal bin Rabah mengumandangkan ahadun ahad. Maka sampailah kekuatan dari Abu Ahad, kekuatan dari Bilal bin Rabah ini tidak sanggup lagi dirinya untuk mengumandangkan itu, maka datanglah pertolongan oleh Allah melalui Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diselamatkanlah Bilal bin Rabah, lalu dimerdekakan. Naik derajatnya menjadi sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Itu contoh yang pertama. Alasan Allah berikan ujian kepada kita untuk mengangkat derajat kita. Alasan kedua, Allah berikan ujian kepada hambanya untuk menegur hambanya. Sebab ada hamba di dunia ini yang ibadahnya sangat jarang, sholatnya juga jarang, sedekahnya jarang. Pokoknya ibadah wajib dan sunnahnya itu jarang. Tapi Allah berikan ujian kepada kita. Pertanyaannya, apa alasan dia berikan ujian kepada orang seperti ini? Jawabannya, untuk menegur hambanya, bahwasanya seorang hamba yang telah jauh dari Tuhannya diberikan ujian untuk menegurnya bahwa engkau telah jauh dari Tuhan. Banyak di antara kita, seperti yang terjadi sekarang ini, banyak bencana-bencana yang terjadi, banyak COVID juga yang tersebar. Kenapa seperti itu? Bisa jadi untuk menegur hambanya, bahwa orang-orang yang jarang ke masjid mengatakan bahwa masjid ditutup, memberikan pemberitahuan bahwa rajinlah engkau ke masjid, sebab jangan sampai karena virus corona ini membuat kita lupa akan masjid. Banyak sekali, dan ini yang paling mencolok. Alasan kenapa Allah berikan ujian kepada hambanya, untuk memberikan teguran bahwa kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang tadi pertama, Allah berikan ujian untuk mengangkat derajatnya, seperti contoh dari Bilal bin Rabah. Yang kedua, Allah berikan ujian kepada hambanya untuk memberikan teguran agar dia kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bahaya. Ada orang di dunia ini ibadahnya tidak ada, tapi rezekinya lancar, urusannya lancar, segala kegiatannya lancar, bahkan berhasil membuka bisnis tanpa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dipertanyakan, kenapa orang di dunia ini diberikan begitu banyak kenikmatan, tapi tidak diberikan ujian dari Allah? Jawabannya, bisa jadi Allah telah lupa kepada kita. Dan ini yang perlu kita hindari. Maka, apa hikmah yang paling penting kita ambil? Adanya COVID ini mengingatkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kepada kita untuk husnuzon, bukan mengajarkan kepada kita untuk zu'uzon. Seperti itu. Itu hikmah dari COVID-19. Pertanyaan selanjutnya, jika kita mengambil hikmah, tentu ada solusi yang kita ambil. Sebab hikmah tidak mungkin kita ambil tanpa adanya usaha dari kita untuk terhindar dari virus corona. Betul, adanya COVID untuk mengingatkan kita kembali. Apapun itu, musibah apapun itu, mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah. Itu hikmahnya dari ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana sikap seorang muslim apabila ada musibah, dan bagaimana sikap seorang muslim agar kiranya selamat dari musibah tersebut? Kita perhatikan 3 ayat sebelum alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 3 ayat sebelumnya, manusta'in bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sta'inu, jadikanlah sebagai penolongmu, bis-sabri, dengan bersabar, was-shalah, dan juga salat. Hadiahnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita perhatikan redaksi ayatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, garis bawahi ista'inu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kata dalam bahasa Arab yang masuk ista pertamanya, ista, berarti itu bermakna memohon. Apa diantaranya? Istiqomah, berasal dari kata koma. Koma artinya berdiri. Ada imbuhan istiqomah, berubah menjadi memohon untuk tetap dalam pendirian. Nah, apalagi istighfar dari kata ghafar. Ghafar artinya ampunan. Ada kata pertamanya berubah menjadi istighfar, maka artinya memohon untuk diberikan ampunan. Redaksi ayat yang tadi kita bacakan, ista'inu berasal dari kata awana, berarti memohon pertolongan. Lalu ada himbuhan kata pertamanya, ista'inu berarti bermakna memohon untuk diberikan pertolongan. Dengan apa? Yang pertama bisabari, yakni dengan bersabar, dan yang kedua wassalah, yakni dengan tetap mendirikan sholat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusi yang diberikan dalam Al-Quran, baru satu ayat, dengan bersabar dan tetap mendirikan sholat. Apalagi solusi yang diberikan oleh Allah untuk masyarakat, para sahabat Gemta ya? Ustaz, Gamta. Para sahabat Gemta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi apa lagi yang dijelaskan dalam Al-Quran untuk menghindari kita dari malabahaya? Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, karena dengan salawat itu dapat memberikan kita keselamatan. Nah, apa solusi lain yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran? Yakni dengan banyak bersalawat. Kalau kita ingin selamat dari begitu banyaknya cobaan, maka banyaklah bersalawat. Tapi jangan katakan hanya dengan salawat saja kita selamat. Usaha juga harus dibarengi dengan salawat. Sebab doa yang paling diterima oleh Allah adalah doa yang diawali dengan usaha. Seperti itu. Hikmah dari COVID telah kita bahas, yakni menjadikannya sebagai bahan, alat, sarana untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian solusi yang diberikan dalam Al-Quran, yakni dengan bersabar, tetap mendirikan sholat, dan selamat dengan cara banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Mungkin semakin lagi, Ustaz. Apa itu? Sebelum kita akhiri, mungkin ada sepatah kata semangat untuk mahasiswa-mahasiswi IAIN Fatahul Papua, khususnya yang sedang menjalankan KKN. Siap. Sepatah kata untuk IAIN Fatahul Papua dan juga untuk seluruh audiens. Masalah hidup ini pasti ada. Bahkan hidup juga adalah suatu masalah. Yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikan masalah.
bukan menunda masalah, apalagi meninggalkan masalah. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita meninggalkan suatu masalah, itu bukan menyelesaikan masalah, hanya akan menimbun masalah, dan bisa jadi masalah ini akan datang suatu saat. Maka solusi yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah adalah kerjakan. Walaupun pada hakikatnya menyelesaikan suatu masalah itu akan menghadirkan masalah baru. Contoh, kalau kita lapar, solusinya adalah makan, betul? Nah, tapi setelah kita makan, ada lagi masalah baru. Apa itu? Kita ingin buang air besar. Itu masalahnya. Setelah buang air besar, ada lagi masalah baru. Kosong lagi perut dan kita makan lagi. Berarti hidup ini memang masalah. Maka yang perlu kita lakukan untuk menjalani hidup ini adalah menyelesaikan masalah, bukan menimbun dan meninggalkan masalah. Dalam kegiatan KKN tentunya banyak beban, banyak kegiatan, maka selesaikan semua itu, tuntaskan, usahakan, berikan yang terbaik menurut kita, dan berdoa semoga ini bernilai barokah manfaat untuk orang yang menikmati dari usaha kita bersama. Hai Sobat Gamta, ikuti keseruan KKNDR Gamta 2020 di Gamta Bercerita dan dukung kami.